Halo, Selamat malam. selamat malam. Ya, balik lagi sama kita. Yeay, episode Ya, ke berapa sekarang? 12 ya? 12. Yeay, Ih, udah berapa bulan nih kita? berapa bulan? 3 bulan loh. 3 bulan ya berarti. Ya, Luar biasa. aktif banget kita, luar biasa. Ya, luar biasa banget ini kita. Rutin, ya bersyukurnya. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Rutin, tiap minggu update ya. Terima kasih kalian yang sudah mendengarkan juga. Ya, terima kasih semuanya. Iya. Buat yang belum dengar episode-episode sebelumnya, dengerin ya guys. Buat yang udah, makasih banyak udah dengerin kita sampai episode 12 ini. Yeay. Terus dengerin kita ya. Nanti kedepannya kita juga bakal bawain topik-topik yang lebih menarik. Cuman Iya. karena berhubung 10 episode kemarin, 11 ya, 11 episode kemarin itu hampir semuanya itu bisa dibilang lumayan berat ya topiknya. Hampir lah, hampir semua lah. Gue merasanya seperti itu ya, mulai dari episode 1 itu kita bahas soal kuliah kan. Episode 2 kita Iya. bahas soal kerjaan, terus juga ada yang pokoknya banyak banget ngomongin kerjaan, terus single versus taken itu juga sempet, terus ada guest star kita juga ngomongin kerjaan, ngomongin finansial gitu ya. Lumayan berat. Main berat. Iya. Dan itu sebenarnya banyaknya juga permintaan dari teman-teman dari Instagram juga ya. Iya betul. Sangat tidak disangka sih sebenarnya, gue pikir podcast ini akan menjadi podcast yang sangat receh ya. Iya. Receh banget. Iya. Itu yang nggak penting ya. Iya. Cuman ya puji Tuhan Ya. sampai sekarang kita ngomonginnya yang Berbobot. berbobot. Dan kita pun dapat apa ya? Dapat informasi-informasi lain juga gitu, insight dari kalian, pandangan-pandangan dari sudut pandang orang lain seperti apa gitu. Jadi Ya. kita juga menambah wawasan Iya, kita betul. juga gitu. Ya, jadi kita juga nggak cuma tahu dunia yang ada, yang kita tempuh doang gitu ya. Kayak ya mungkin yang paling dekat sama kita sebagai graphic design gitu ya. Di luar itulah. Iya. Gitu, kita banyak ngobrol-ngobrol juga. Dan itu juga berkat kalian yang selalu ikutan Q&A. Dalam waktu dekat lah ya, dalam waktu dekat kita buka lagi, tapi untuk sementara kita mau bahas topik-topik yang lebih ringan, karena kita nggak tahu sebenarnya kalau followers kita atau teman-teman kita di Instagram tuh ternyata sukanya yang berat-berat ya topiknya. Iya, betul. Kalau Kita pikir- dilihat dari grafiknya ya, Iya. lebih banyak orang yang suka untuk kita ngomongin hal-hal yang berat gitu, daripada yang kayak misalnya yang apa ya contohnya ya? Yang Sebenarnya pas kita bahas yang topik yang super ringan itu waktu itu online versus offline shopping itu, iya itu. itu kayak Iya. apa ya, orang-orang nggak tertarik gitu loh karena super receh. Malah kita pikirnya malah itu yang menarik ya, ternyata nggak menarik gitu. Iya. Ternyata enggak. Iya. Kayak makin sekarang orang tuh ingin yang berbobot gitu Iya. daripada yang tidak berbobot. Pengen berdiskusi gitu ya, kesannya pengen berdebat Iya. gitu. Sedangkan kita mikirnya, kita awalnya mikirnya ya ini podcast buat lucu-lucuan aja gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita bikin ini jadi lebih serius. Iya. Benar-benar serius. Iya, gitu. dan Ya akhir-akhir ampun, ini tidak menyangka. iya. Terus ya akhir-akhir ini kita jadinya banyak research, banyak cari tema yang apa ya, yang bukan cuman sekedar receh-recehan lah ya. Banyak cari Iya. tema atau topik yang bisa dibahas gitu loh, bisa didiskusikan. Gitu. Ya. Anyway, sudah Jadi episode hari ini 12. Hari ini kita Ngomongin apa nih hari ini? Yeay, hari ini kita mau bahas topik yang menurut kita sih sangat-sangat ringan ya. Relate. Ya, dan relate juga di kehidupan Ya. kita sehari-hari. Ya, betul. Nah, itu adalah toxic people. Ya.
Apakah kalian sudah tahu apa itu toxic people? Ini kayaknya topik yang paling ditunggu-tunggu ya kayaknya. Karena manusia-manusia ini zaman sekarang senang banget gibah. Senang banget gibah. Jadi ya para pendengar semuanya udah pada tahu kan ya toxic people itu apa. Udah panggil aja pendengar. Keren banget sih, kayak udah pro aja nih. Oh gitu, guys. Ya. Anyway, jadi hari ini kita mau ngomongin toxic people. Yang pastinya kalian mungkin juga pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, membahas tipe-tipe orang seperti ini gitu ya. Sharing-sharing aja, bukan ngegibahin orang-orang, tapi cuman sharing aja. Ya jadi jangan salah kaprah, nanti malah dibilangnya ini podcast tukang gibah. Langsung dihina netizen. Kita nggak gibah. Kita cuma ngomongin orang. Nah, itu apa bedanya ya? Oke, jadi pertama-tama deh, biar lebih jelas lagi dan biar lebih mengerucut. Jadi kemarin gue sama Tere udah sempet cari-cari juga. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan toxic people? Ya. Jadi kalau misalkan kalian ketik di Google tuh, kalian bakal langsung keluar definisi. Ini gue singkat aja ya. Toxic people adalah jenis pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain baik secara fisik maupun emosional. Jadi itu definisi yang paling singkat yang bisa Google kasih, yaitu top search-nya ya. Nah, and then setelah itu gue sama Tere juga coba nyari-nyari lagi nih, karena kan kalau kayak gitu lebih masih abu-abu ya, kita nggak tahu secara spesifik si orang kayak gitu tuh gimana sih, orang yang menyusahkan secara fisik dan emosional tuh yang kayak gimana gitu. Ya udah namanya juga kan udah toxic gitu ya. Jadi pasti itu tuh berpengaruh banget sama kita. Ya kalau misalnya kita di racun masuk ke tubuh kita tuh kayak gimana sih, pasti bakal bakal bermasalah gitu dengan organ-organ di dalam tubuh kita. Yaps. Yeah. Bahasanya analogi yang luar biasa, Tere. Luar biasa sekali. Ya, organ-organ di dalam kita pasti udah terganggu lah gitu. Jadi ya sama halnya dengan toxic people. Tapi ini toxic people itu tidak masuk ke organ dalam kita, tapi masuk ke mental kita ya. Iya. Ke kehidupan kita, ke mental kita. Ke kehidupan kita. Jadi ya seperti itulah bisa dikatakan, yaitu mempengaruhi kehidupan kita gitu. Ya. Terus gue juga sempat nyari-nyari lagi. Terus ini beberapa ciri-ciri ya yang yang bisa dibilang lebih spesifik. Jadi ini ada yang bilang, ini gue cari di Google juga sih. Toxic people adalah orang-orang yang panjang ya, ada banyak. Pertama, gak pernah mau mengaku salah katanya. Terus manipulatif. Kalau yang setuju atau merasa dirinya seperti itu angkat tangan. Coba angkat tangan dan merefleksikan diri. Terus ada juga yang bilang harus selalu menang katanya dalam berbagai hal. Dan ini yang menurut gue paling kelihatan ya, sifatnya adalah pertama sering bohong, kedua membelokkan fakta, yang ketiga iri dan envious and jealous. Itu iri dan jealous ya. Jealous tuh iri kan? Jealous tuh iri kan? Iya. Dan yang terakhir cemburu. Cemburu. Ya, iri dan cemburu. Terus yang terakhir itu drama queen atau king katanya. Ya itu kayaknya yang paling kelihatan drama gitu hidupnya. Itu yang paling kelihatan. Sifat-sifat yang paling menonjol lah ya, yang menurut Google. Dan ya itu tadi rinciannya. Sebanyak itu ternyata, guys. Kalau yang masih bingung toxic people itu apa, itu tadi udah dirinciin banget deh. Kalian kalau misalnya bingung, pernah gak ya gue ketemu sama toxic people? Nah, carilah orang-orang yang seperti itu ya. Ingat-ingat lagi. Iya.
apakah pernah ada orang yang gak pernah mau mengaku salah dalam hidup kalian, manipulatif, ya, terus merasa harus selalu menang, sering berbohong ke kalian tuh, kalian merasa dibohongi gitu ya, membelokkan fakta, ngebully kalian, jealous, dan hidupnya drama, dan kalian merasa terseret-seret dalam drama hidupnya dia gitu. Pernah gak sih? Ya, gue gak tahu sih pernah atau enggak ya. Nah, tapi mungkin ada. Cuman kayak karena gue tidak sepeka itu, jadi gue kayak udahlah, biarin aja itu orang kayak gimana, terserah dia, gue nggak mau ikutan gitu. Ya. Kalau Tera tuh memang orangnya kayak gitu, dia lebih kayak cuekan gitu loh, dan ya cuek dan kurang peka sih memang. Jadi ada orang yang ngeselin tuh buat dia kayak nggak ngeselin, ya udah biasa aja gitu. Sedangkan kalau buat gue tuh orangnya lumayan agak risih kalau ada orang-orang kayak gini gitu. Jadi lebih apa ya? Ya mungkin gue tahu orang-orang kayak gini pernah ada, tapi gue juga nggak mau ikutan gitu. Ya biar apa gitu gue ikutan masuk drama dia gitu, di casting jadi kayak drama cast juga bukan gitu kan. Iya betul. Ganteng dikit ya nggak masalah lah, ini nggak ada yang ganteng, udah toksik, parah deh. Gitu. Nah, emang di poin selanjutnya ini tadi ya, gue nulis pernah nggak kita bertemu atau berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Mari kita ingat-ingat terlebih dahulu. Kayaknya sih pernah ya kita ngobrol sama orang yang seperti itu. Jadi apa ya, kayak misalnya lu tuh ngerasa kalau misalnya ngobrol sama dia tuh ngerasa kayak yang kok bawaannya negatif terus gitu. Kalau bawaannya kayak nggak optimis, jadi malah pesimis, atau misalnya kalau jadi apa ya, beban gitu ngobrol sama dia. Ya betul. Itu sih kalau kayaknya kita pernah sih seperti kayaknya, cuman kita tidak terlalu dekat dengan orang yang seperti itu. Iya. Kayaknya memang pernah sih, kayaknya pernah ya. Maksudnya pernah sih harusnya. Pernah mendengarkan cerita orang-orang kayak gini gitu. Kayak karena orang-orang seperti ini sebenarnya mencari siapapun yang apa ya, bener-bener mencari orang tuh kayak random aja gitu, nyari orang siapapun yang bisa dia ceritain dan biasa dia curhatin keluh kesahnya dia. Ya. Dan sebenarnya orang yang seperti ini tuh dia tuh curhat bukan cuman pengen didengerin, tapi dia curhat tuh pengen untuk orang lain membela dia. Iya betul. Konteksnya kayak gitu. Konteksnya kurang lebih kayak gitu. Karena ada kan ya kalau misalkan kayak nyari masa gitu buat ngebelain dia gitu. Iya betul. Karena bedanya sama temen lu kalau lagi curhat, kalau temen lu lagi curhat itu ya dia cuma mengutarakan aja gitu, ini gue lagi sedih atau ini gue lagi happy gitu. Kalau orang-orang kayak gini tuh lebih daripada itu gitu. Mereka udah bilang kayak gue tuh marah nih, gue nggak suka sama si A. Mereka berharap kalian juga nggak suka sama si A gitu. Juga marah. Iya betul. Jadi coba ingat-ingat lagi teman-teman semua, kalau misalnya pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu, siap-siap ya, kalian harus mempersiapkan diri untuk lepas dari sana. Karena itu sama sekali bukan lingkungan yang baik, bukan teman yang baik gitu. Kalau gue sih kayaknya pernahnya merasakan yang benar-benar gue rasain ya, mungkin itu di lingkungan profesional. Gue nggak mau ngomong kerja lah, kantor lah apa, nggak. Tapi intinya gue pernah satu project sama seseorang dan gue merasa ya posisinya lebih di atas daripada gue lah ya. Cuman gue merasa dia tuh apa ya, sebagai seorang leader kan biasanya kita meng-guide followers kita ya, maksudnya bawahan kita lah gitu, di-guide, diberi arahan gitu. Nah orang ini tuh nggak pernah memberikan gue arahan. Dia tidak pernah bilang kayak misalkan gue udah melakukan apa nih, dia nggak pernah kayak bilang oh ya thank you,
oh ya ini bagus kok, nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi dia tuh selalu mengkritik apapun itu kerjaan yang gue lakukan gitu. Dan karena gue sendiri merasa apa ya, awal-awal sih gue merasa kayak oh mungkin gue tidak memenuhi standar dia kali ya, gue pikir karena kan baru bertemu juga gitu. Tapi lama-lama setelah gue pikir-pikir, ini orang nggak sehat sih menurut gue, kayak secara etika pun demam dong, jangan dong, ntar corona. Maksudnya ya secara mental ke gue udah mulai nggak sehat gitu loh hubungannya. Karena ini juga apa ya, poin penting ya buat para pendengar semua. Kalau misalnya kalian punya temen yang atau orang di lingkungan kalian yang kerjanya mengkritik semua hal yang kalian lakukan, itu 100% toxic people gitu. 100% sih gue bilang. Karena dia gak pernah puas sama apa yang kalian lakukan. Iya. Mereka tuh bener-bener gak peduli kalian melakukan sesuatu sebaik apapun, mereka tuh pasti akan 100% mengkritiki kalian gitu loh. Dan menurut gue itu udah mulai gak sehat. Akhirnya gue berusaha untuk menjauh. Dan pasti mereka tuh suka membesar-besarkan masalah yang kecil gitu. Sampai sampai itu memicu konflik gitu. Jadi yang besar-besarkan masalah yang kecil gitu. Iya. Ya seperti itulah. Sangat apa ya, menurut gue sangat mengganggu sih. Dari awalnya gue mau kerja secara profesional gitu ya. Jadi harus ngurusin hal-hal gak penting gitu loh. Buat kalian yang punya kepribadian beda sama kita berdua ya. Kalau Tere tadi kan dia cuek. Kalau gue tuh orangnya benar-benar kalau gue nggak suka gitu. Tapi ada juga orang yang punya kepribadian yang jauh berbeda sama kita, yang mungkin gampang dipengaruhin sama orang. Nah, kalian harus realize sih, kalian harus coba lihat-lihat kiri kanan gitu ya. Ya, betul. Tipsnya nih. Ya, silakan. Tips menghadapi orang yang seperti itu. Nah. Pertama jangan ngikutin jangan ngikutin. Buat kalian yang penasaran lanjutan obrolan kita, kalian bisa akses full podcast kita di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Linknya ada di description box ya. Yuk lanjut.